Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Muktafi. Dalam video kali ini saya akan membahas jurnal tentang pengembangan sistem informasi SMS Gateway dalam meningkatkan layanan komunikasi sekitar akademika Fakultas Ilmu Komputer Unsri, yang ditulis oleh Mira Alprina dan Ali Ibrahim. Oke, yang pertama, pendahuluan. Dengan kemajuan teknologi SMS ini menjadikan jarak bukan lagi penghambat dalam komunikasi. Pemanfaatan teknologi SMS Gateway ini sudah banyak digunakan dalam kalangan bisnis, salah satunya adalah bank. Nah, untuk mempercepat dalam kecepatan informasi SMS Gateway ini, maka peneliti sangat tertarik untuk menerapkan teknologi SMS Gateway dalam perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama, dengan adanya sistem ini dapat efisiensi penggunaan kertas untuk pembuatan undangan. Nah, yang kedua, pengiriman disposisi ke nomor handphone dari dekan, pembantu dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen, dan karyawan sesuai dengan akses user. Nah, lalu menghilangkan kendali jarak dalam penyampaian informasi atau perintah. Nah, sebelum ke metodologi penelitian, ada dua teknologi yang harus dibahas. Yang pertama, SMS Gateway ini. Jadi SMS Gateway ini teknologi untuk mengirim pesan, menerima, bahkan mengolah SMS melalui komputer dan dengan sistem komputerisasi. Nah, berikut ada gambar dari mekanisme kerja dari SMS Gateway ini. Nah, yang pertama ada intra-operator SMS, yaitu pengirim SMS dapat dalam satu operator. Nah, yang kedua ada inter-operator SMS, jadi pengiriman SMS antar operator yang berbeda. Nah, lalu yang ketiga ada SMS internasional, jadi pengirim SMS dari operator suatu negara ke negara lain. Nah, dengan kecepatan teknologi SMS Gateway ini dalam memberikan informasi, maka adanya usul penelitian dan akan menghasilkan produk dengan produk perangkat lunak yang dapat membantu meningkatkan hasil. Maka proses komunikasi baik dekan, pembantu dekan, dan jurusan ataupun dosen dan karyawan dapat dengan mudah dilakukan. Nah, lalu software yang digunakan ini adalah GAMU. Yaitu GAMU adalah service yang disediakan untuk membangun aplikasi yang berbasis SMS Gateway ini. Nah, selain mudah digunakan, aplikasi SMS Gateway GAMU ini free. Ada dua mekanisme kerja dari GAMU, yaitu sebagai aplikasi dan sebagai daemon. Nah, GAMU sebagai aplikasi akan bekerja ketika perintah GAMU dijalankan. Nah, berikut cara kerja GAMU. Nah, sedangkan sebagai daemon, GAMU ditandai dengan dijalankannya perintah SMSD pada sel. Pada prinsipnya, cara kerja GAMU yaitu menghubungkan modem atau ponsel dengan PC. SMS yang diterima di modem ponsel akan diambil oleh GAMU untuk dipindahkan ke dalam database yang telah diatur sebelumnya. Nah, kita lanjut ke metodologi penelitian.
Di sini ada 4 tahapan dalam metodologi penelitian yang digunakan dalam pada penelitian ini. Yang pertama ada analisis permasalahan. Jadi pada tahap ini dilakukan analisa permasalahan yang berujung dengan penyelesaian masalah secara teoritis dan analis. Akan dilakukan penelusuran literatur dan diskusi dengan tim penelitian guna mendapatkan job desk yang jelas dari masing-masing persoalan dan penyelesaian. Pada tahap ini juga problem solving dipecahkan, baru kemudian akan dibuatkan alat uji berupa perangkat lunak. Nah, yang kedua mekanisme dan rancangan perangkat lunak. Nah, pengembangan sistem informasi ini dilaksanakan pada usulan penelitian adalah dengan menggunakan metodologi proses pengembangan sistem yang bernama PES. Nah, yang tahap ketiga yaitu ada output atau keluaran. Nah, hasil dari penelitian ini adalah berupa perangkat lunak SMS Gateway untuk mendukung proses informasi yang ada di fakultas Universitas Sriwijaya. Lalu yang keempat ada indikator penyelesaian. Nah, pada program SMS Gateway ini mempermudah pengiriman informasi di sekitar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, lanjut. Di sini ada yang namanya metode PES, yakni Framework for the Application of System Thinking. Nah, berikut ada cara kerja dari PES ini. Yang pertama ada scope definition, yaitu mendefinisikan lingkup sistem dan masalah-masalah, kesempatan-kesempatan dan perintah yang diterima yang memicu sistem tersebut. Lalu yang kedua ada problem analysis. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis lebih mendalam mengenai sistem yang sudah ada. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempelajari dan memahami bisnis proses dari sistem yang ada dan domain permasalahan yang dilakukan pada tahap penganalisaan awal. Dengan memahami bisnis proses dan problem domain dari sistem yang ada, maka akan dihasilkan suatu sistem improvement objektif yang mencakup problem, opportunities, dan directive dari sistem yang ada, dan juga constraint dalam pengembangan sistem yang baru. Yang ketiga ada requirement analysis, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menyertakan persyaratan sistem, membuat prioritas persyaratan sistem, memperbarui atau memperhalus rencana proyek. Lalu yang keempat mengkomunikasikan pernyataan persyaratan. Nah, lalu yang keempat ada logical design. Pada tahap ini, dilakukan perancangan logika untuk menerjemahkan persyaratan-persyaratan bisnis ke model-model sistem. Nah, perencanaan logika berupa pemodelan data akan digambarkan menggunakan entity relationship diagram, dan pemodelan proses digambarkan menggunakan data flow diagram atau DFD. Nah, lalu yang kelima ada decision analysis. Nah, tahap ini menganalisis solusi terbaik untuk kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Nah, analisa keputusan bertujuan mengidentifikasi berbagai alternatif kandidat solusi berdasarkan karakteristik proses bisnis yang terkomputerisasi, keuntungan software dan hardware, serta perangkat lunak yang digunakan pendukung sistem guna memilih kandidat terbaik yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Nah, lalu yang keenam ada physical design dan interaction. Nah,
Tahapan ini penerjemahan persyaratan-persyaratan pengguna bisnis ke dalam model sistem yang mengilustrasikan implementasi teknis persyaratan-persyaratan pengguna sistem yang akan dikembangkan. Perencanaan logika dengan tools DFD atau data flow diagram yang telah dibuat sebelumnya ditransformasikan menggunakan physical data flow diagram atau PDFD. PDFD akan menggambarkan atau memodelkan technical dan human design decision dari implementasi sistem. Nah, lalu yang ketujuh ada construction and testing. Tahapan ini membangun dan menguji sistem yang dikembangkan. Pembuatan dan penulisan program dilakukan setelah tahap desain selesai. Pada tahap ini juga dilakukan konversi dari hasil rancangan menjadi source code. Nah, pada penelitian ini bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah HTML yang akan disatukan dengan PHP dan MySQL sebagai database server. Nah, lalu yang ke-8 yang terakhir ada instalasi. Jadi pada tahapan ini akan dioperasikan sistem yang telah dibangun. Nah, tahapan ini akan mulai mendeploy software hingga memberikan pelatihan kepada user mengenai sistem yang telah dibangun. Oke, nah lanjut ke hasil penelitian. Jadi hasil dari penelitian ini berupa perangkat lunak SMS Gateway untuk mendukung proses informasi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, berikut ada halaman login. Nah, pada halaman login ini semua user dapat login untuk masuk ke dalam sistem SMS Gateway. Nah, setelah login, maka user baru dapat melakukan aktivitas untuk mengirim informasi atau memperoleh informasi. Nah, lalu ada halaman inbox. Pada halaman ini semua pesan dapat dibaca user sesuai dengan level usernya. Tidak semua user bisa membaca hak user lain karena sudah dibatasi oleh hak aksesnya. Nah, lalu ada halaman outbox. Nah, pada halaman outbox ini dapat jadi SMS yang ditunda atau terganggu kesalahannya. Lalu ada halaman set item. Pada halaman ini akan terlihat semua informasi yang dikirim berdasarkan hak akses user tersebut. Nah, lalu ada halaman tujuan SMS. Pada halaman tujuan SMS terdapat menu pilihan terhadap SMS yang dituju sehingga jelas kepada siapa informasi akan disampaikan. Lalu ini ada halaman kirim SMS list. Jadi setelah pesan SMS yang dikirim akan terlihat siapa saja yang telah menerima pesan tersebut. Oke, selesai. Lalu kita lanjut ke perbandingan jurnal. Dalam kali ini saya akan membandingkan jurnal saya dengan teman saya yang namanya Reza Anjariansyah, yaitu judulnya Model Rapid Application Development dalam pengembangan sistem reservasi dan penyewaan kamar hotel, yang ditulis oleh Sofiansyah Fadli. Nah, dari pendahuluannya, mereka menggunakan pengembangan teknologi informasi saat yang berkembang begitu cepat tanpa waktu menjadi kebutuhan mendasar bagi berbagai kalangan perhotelan sebagai aplikasi sistem informasi. Nah, perbedaannya di sini jurnal saya yang digunakan berdasarkan penyampaian informasi yang punya Reza itu sebagai perhotelan. Nah, lalu dari tujuan penelitian, tujuan penelitian jurnal yang saya
jelaskan merancang sistem informasi SMS Gateway untuk mempermudah penyampaian informasi di Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Nah, tujuan penelitian dari jurnal punya Resa ini untuk menganalisis dan mengembangkan sistem reservasi dan penyewaan kamar hotel. Nah, lalu dari segi metodologi penelitian, dalam metodologi penelitian yang jurnal saya pakai, yang pertama ada analisis permasalahan, 2 mekanisme dan rancangan, yang ketiga keluaran, yang 4 indikator keberhasilan. Nah, ini yang lalu jurnal yang Resa gunakan itu yang pertama bukan teknik pengumpulan data, lalu ada tahapan model RAD. Nah, tujuan dari penelitian lalu ada hasilnya. Ya, hasil yang saya gunakan dari penelitian ini adalah berupa perangkat lunak SMS Gateway. Nah, lalu hasil yang digunakan, hasil dari jurnal punya Resa Anjariansah, yaitu beberapa diagram yang seperti analisis sistem, diagram level 1. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.